Kalau antum bilang mana dalil yang melarang? Dalil melarang banyak. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ustadz kalian membicarakan Imam As-Sakhawi ini diposisikan sebagai orang yang menolak maulid karena ucapannya dipotong di bagian la aslah, tidak ada dalilnya. Dia tidak baca keseluruhan ke bawah, di mana closing statement dari Imam As-Sakhawi itu wa bi barakatihi fadlun amimun. Dengan barokahnya maulid itu ada keutamaan yang luas, yang banyak. Ada orang mengecam sesuatu dengan closing statement seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia, ya minimal lebih sering lah, walaupun tidak selalu ya. Dan yang terpenting di akhirat nanti kita menjadi orang-orang yang beruntung. Adkhalanallahu al-jannata ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Amin Allahumma amin. Kita menjadi orang-orang yang termasuk kepada rombongan para nabi, rombongan para rasul, rombongan para kekasih-kekasih Allah. Amin Allahumma amin. Doakan juga semua keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, leluhur kita. Ini setuju tidak setuju dengan konten saya, tidak apa-apa. Yang penting di bagian ini kita sama. Masuk kepada pembahasannya. Biasanya orang-orang Salafi Wahabi itu kalau ditanya dalil larangan maulid, mereka selalu menjawab maulid itu ibadah kan. Kalau ibadah itu yang ditanya adalah dalil perintahnya, bukan larangannya. Karena ada kaidah al-aslu fil ibadati al-hurmatu. Jadi kalau nggak ada dalil maka hukumnya haram atau dilarang kan begitu. Lalu ini ada doktornya tumben menjawab dalil larangan maulid. Ya kalau kamu simak fullnya itu bicara tentang dalil larangan maulid. Apa katanya? Firman Allah, wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minina. Itu kalau diteruskan pahit ayat itu ya. Nuwallihi ma tawallahu wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Pahit sekali ya. Jadi ini ayat dahsyat sekali. Kalau ayat ini dihantamkan kepada orang maulidan, wah luar biasa ya. Luar biasa dahsyatnya ya. Kita maulidan, solawat kok nuslihi jahannam wa sa'at masira, kok ngeri gitu ya. Sekarang mari kita preteli ayat itu. Jangan-jangan ini justru lebih nyerempet untuk menampar mereka. Ini yang penting, pelan-pelan. Pertama kalau kita baca di tafsirnya Imam At-Tabari. Imam At-Tabari menjelaskan bahwasanya di situ yang pertama adalah yushakikir rasulah, itu yubayinu ar-rasulah, menentang, tidak terima, bahkan yu'adihi, memusuhi. Dengan catatan min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, sudah nyata Rasulullah itu sudah terbukti sebagai sesuatu yang benar. Sudah nyata apa yang dibawa Rasulullah itu adalah yang benar. Tapi dia masih menentang. Itu yang pertama. Maka orang ini otomatis adalah yattabi ghairu sabilil mu'minin. Berarti dia ini tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Artinya dia ada di jalan di mana bukan jalannya orang mukmin. Fahuwa al-kufru, itu adalah kekafiran. Artinya ayat ini bicara tentang orang yang kalau melakukan ini dia kafir. Berarti orang maulidan kafir. Ngeri ya. Kenapa begitu? Karena yang namanya ittiba'u sabili ghairil mu'minin, mengikuti jalannya selain orang mukmin, berarti ittiba'u sabili al-kafirin, mengikuti jalannya orang kafir. Apa jalannya orang mukmin itu? Yaitu al-imanu billahi wa birasulihi. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan mengikuti perintah-perintah syariatnya. Kalau ini tidak kamu ikuti, berarti kamu ada di sebelah ya, berselisih, maka kamu kafir. Jadi yusakikir Rasulullah itu bisa diartikan anta fi syakin war rasulu fi syakin akhor. Kamu ada di satu arah, Rasul di arah yang lain. Jadi kamu bertabrakan. Apa iya orang maulidan masuk kepada seperti itu? Padahal orang melakukan dosa saja, orang beriman, berislam lalu membunuh, mencuri, tidak relevan dengan ayat ini juga, nggak langsung kafir toh. Masa ada orang mencuri langsung kafir? Memang di bagian itu dia tidak mengikuti jalan orang mukmin, tapi di bagian mencurinya, enggak secara keseluruhan. Maka apa batasannya gitu loh?
Apa batasan orang masuk kepada ittiba'u ghairi sabilil mu'minin itu apa batasannya? Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya ketika wayattabi ghaira sabilil mu'minin di sini adalah hadza mulazimun lisifati al-ula. Ini mesti menjadi konsekuensi dari sifat yang pertama. Apa itu sifat yang pertama? Ya yusakikir rasulah. Menyelisihi, berdebat, membantah atau menolak dakwah Rasulullah. Maka orang ini masuk kepada yattabi ghaira sabilil mu'minin. Berarti dia mengikuti jalannya orang-orang yang bukan orang mukmin. Lalu ditafsir. Misalnya contohnya yukhalifu al-ijma', menyelisihi ijma'. Jadi ayat ini tentang orang-orang yang menyelisihi ijma'. Di mana ijma' itu sudah sesuatu yang haram kalau diselisihi. Bahkan Imam Syafi'i, ini kata Ibnu Katsir ya, menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa ijma' itu adalah juga termasuk panduan atau pijakan di dalam syariat Islam. Wa tahrumu mukhalafatuhu, dan haram menyelisihi ijma'. Ya. Karena ayat ini bicara tentang sesuatu yang dikecam, berarti sesuatu yang dilarang, maka kandungannya ini termasuk adalah menyelisihi ijma'. Jadi itu dalil itu orang yang menyelisihi ijma' ya, walaupun tidak terlalu ekstrim bicara kafir-kafir, enggak, menyelisihi ijma' saja. Ya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih mendekati ke menyelisihi ijma'? Orang mengatakan tai kucing suci, itu menyelisih ittifaq 4 mazhab. Ya, hampir ijma' lah, hampir ya. Orang yang mengatakan bahwasanya onani, keluar sperma dengan onani ketika berpuasa tidak batal, itu menyelisih 4 ulama mazhab. Artinya yang hobi menyelisihi mayoritas itu siapa sih? Ini kan tingkat kedua. Kalau menyelisih jumhur itu belum menyelisih ijma' namanya. Kalau menyelisih ijma' itu sudah menyelisih semua orang ya. Menyelisih semua ulama. Kalau jumhur enggak, karena masih ada muqabilnya. Tapi selangkah lebih mendekati kepada menyelisih ijma'. Bahkan kalau wudu cuma 2 syaratnya atau rukunnya yaitu tangan dan muka, itu jelas menyelisihi nas ya. Kenapa? Karena nasnya 4, muka, tangan, kepala, kaki. Kok cuma 2? Menyelisihi nas juga menyelisihi ijma'ul muslimin, ijma' ulama, ijma' orang Islam. Artinya ayat itu jangan-jangan relevan untuk kalian, bukan untuk yang mengamalkan maulid. Kenapa saya bilang tidak relevan untuk yang mengamalkan maulid? Karena maulid sendiri, ya oke, ulama berbeda pendapat. Tetapi perbedaannya di sini mesti ada yang bilang tidak ada dalilnya, ada yang bilang ada dalilnya, itu saja. Bahkan ada yang bilang walaupun tidak ada dalilnya, tetapi di situ mengandung keberkahan. Imam As-Sakhawi, ini dipotong oleh kalian ini. Ada saya dengar ustadz kalian membicarakan Imam As-Sakhawi ini diposisikan sebagai orang yang menolak maulid karena ucapannya dipotong di bagian la aslah. Tidak ada dalilnya. Dia tidak baca keseluruhan ke bawah. Di mana closing statement dari Imam As-Sakhawi itu, wa bi barakatihi fadlun amimun. Dengan barokahnya maulid itu ada keutamaan yang luas, yang banyak. Ada orang mengecam sesuatu dengan closing statement seperti itu. Ya. Ibnu Hajar al-Asqalani apa? Ucapan beliau. Ada satu dalil tentang maulid Nabi. Apa hadisnya kata Ibnu Hajar yang menjadi penunjang pelaksanaan maulid? Yaitu hadis Nabi berpuasa di tanggal 10 Asyura sebagai mensyukuri nikmat Allah. Yaitu Nabi Musa terlepas dari kejaran Fir'aun. Maka kelahiran Nabi Muhammad ini adalah sesuatu nikmat yang besar yang kita layak mensyukurinya bil kurbah, dengan melaksanakan ketaatan. Ada yang sedekah, ada yang baca sholawat, ada juga yang ihsanu al-fuqara, berbuat baik kepada orang-orang fakir, ada yang silaturahmi. Jadi namanya mensyukuri itu dengan ibadah apapun. Itu Ibnu Hajar yang mengatakan, Pak, mau kamu tolak silahkan. As-Suyuti juga menambah setelah menjelaskan itu dalam Husnul Maqsid fi Amal Maulid ya. Jadi As-Suyuti menulis satu risalah kecil di mana ini dimasukkan ke dalam kitab Al-Hawilil Fatawinya ya, kepada kitab kompilasi fatwanya. Ada bahasan spesifik untuk Maulid. Setelah Ibnu Hajar mentahrir satu hadis sebagai dalil maulid, maka kata Imam Asyuti, saya juga ada satu dalil. Ini Asyuti, Pak. Apa kata Imam Asyuti? Yaitu dalil tentang Nabi mengakikohkan dirinya. Padahal dulu waktu kecil sudah diakikohkan. Dalam syariat Islam hanya ada satu akikoh. Oh, berarti akikoh Nabi yang kedua ini adalah tasyakuran atas kelahirannya. Nabi mentasyakuri kelahiran dirinya. Kita mentasyakuri kelahiran Nabi. Itu, Pak ya. Itu bahkan oleh ustadz kalian ini ada yang memposisikan Asyuti menolak juga maulid.
Nanti kita telanjangi hal-hal seperti itu ya. Bagaimana dipelintir-pelintir. Lalu menuduh, oh yang mengadakan maulid itu mengada-ngada tentang dalilnya. Padahal yang mengatakan ada dalilnya ya As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar. Yang memuji As-Sakhawi. Bahkan Abu Syama yang paling ketat menolak bid'ah. Tetapi tetap mengakui bahwa bid'ah itu ya ada dua. Ada hasanah atau mustahsanah, ada mustaqbah. Dan wa min ahsani ma ubtudi'a fi zamanina ma yu'malu fi madinati Irbil. Yaitu yang tradisinya Mutfaruddin ya, rajanya Irbil. Yang bid'ah baik, yang paling baik atau sebaik-baiknya bid'ah hasanah di zaman kita adalah apa yang dilakukan seperti di kota Irbil. Apa itu? Maulid Nabi. Idharu az-zina was-surur ta'ziman wa syi'aran fi mahabbatir rasul. Kita menunjukkan hal-hal yang indah, menunjukkan kebahagiaan. Wa ihsanu al-masakin, juga berbuat baik kepada al-fuqara al-masakin, bersedekah lah bahasanya. Sebagai rasa mengagungkan Rasulullah dan juga sebagai simbol kebahagiaan kita. Simbol kebahagiaan karena mendapatkan nikmat, yaitu Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW min ijadi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa irsalihi ilal alam. Allah menciptakan Nabi dan menjadikan beliau diutus ke alam raya. Itu nikmat yang paling besar, layak disyukuri. Itu Pak ya. Jadi anggaplah ini ikhtilaf. Kok orang menolak atau orang mendukung satu pendapat dalam ikhtilaf, kamu anggap menyelisihi ijma, sehingga kamu bawakan ayat yang bicara tentang orang yang menyelisihi ijma, bahkan orang kafir. Di mana nyambungnya Pak Dokter ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.